Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di Solusi Saintek. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai soal SIMA UI tahun 2019. Nomor 46. Diketahui entalpi reaksi berikut. Jadi ada persamaan reaksinya ada 3. Pembakaran Zn di udara mengikuti persamaan berikut belum setara. ZnS ditambah O2 menghasilkan ZnO ditambah SO2. Entalpi delta H reaksi pembakaran ZnS. Berarti yang ditanya adalah ZnS dibakar menghasilkan ZnO ditambah SO2. Nah, dari sini ternyata katanya persamaan reaksinya belum setara. Berarti kita setarakan terlebih dahulu. Ini Zn-nya 1, di sini 1, ini S-nya 1, di sini S-nya juga 1, ini O-nya ada 2, di sini 1 tambah 2 berarti 3. Berarti di sini supaya 3, maka kita buat menjadi 3/2. Nah, sudah setara persamaan reaksinya. Selanjutnya, ini kan yang ditanya persamaan reaksi ini. Berarti dari data yang ada di sini, kita harus mengikuti dari data yang ditanyanya. Nah, datanya ZnS itu kan letaknya di sebelah kiri. Jadi ini di tengah, ini sebelah kiri, ini sebelah kanan. ZnS sebelah kiri. Yang ada ZnS-nya itu adalah data yang pertama, letaknya di sebelah kanan. Nah, supaya dia mengikuti yang di sebelah yang ditanya ini sebelah kiri, berarti ini persamaan reaksinya harus kita apakan? Harus kita balikkan. Berarti di sini nanti persamaan reaksinya itu adalah dibalik. Sehingga menjadi ZnS menghasilkan Zn ditambah S, harga delta H-nya ini menjadi positif karena dia dibalik, positif 202,9 kilojoule. Nah, yang berikutnya ini ada oksigen O2. Nah, yang ada O2 kan ini ada 2. Berarti kalau dia ada 2, kita lewatkan aja, kita skipkan. Kita cari yang lainnya. ZnO, ini ZnO letaknya di sebelah kanan, yang ada ZnO ini sama letaknya di sebelah kanan. Ini banyaknya 1, yang di sini banyaknya 2. Berarti supaya 1, yang di sini supaya 1, berarti ini kita apakan? Kita kali setengah. Berarti persamaannya semua dikali setengah ya. 2 kali setengah, berarti itu menjadi 1. Zn ditambah 1 kali setengah, berarti setengah U2 menghasilkan 2 kali setengah, berarti ZnO. Maka harga delta H-nya juga kita kali setengah, menjadi minus 348 kilojoule. Yang berikutnya itu adalah SO2. Ini SO2 letaknya di sebelah kanan. Yang ada SO2 adalah data nomor 3. Letaknya di sebelah kanan. Ini banyaknya 1, ini juga 1. Berarti sama. Kalau gitu reaksinya ini tetap tidak perlu kita rubah-rubah. Maka kita buat persamaannya S ditambah U2. Ini akan menghasilkan yang namanya SO2. Berarti delta H-nya ini menjadi minus 296,1 kilojoule. Maka ini yang berikutnya adalah kita tambahkan. Jika ada senyawa yang dalam persamaan reaksinya berlawanan, berarti nanti itu kita kurangkan. Kalau dia sejajar, berarti nanti kita tambahkan. Nah, yang sama itu ada nih Zn. Nih berseberangan ya, berarti kita kurangkan. Ini 1, 1, maka habis. Habis 1. Kemudian S-nya juga habis. Kemudian ada oksigen. Ini sejajar, berarti kita tambahkan. Maka di sini setengah ditambah 1, 1 setengah. Dan nggak ada lagi, berarti kita buat menjadi persamaannya ZnS ditambah setengah tambah 1, berarti 1 setengah. Maka di sini itu sama dengan 3/2 O2 menghasilkan ZnO ditambah SO2. Persamaan reaksinya sudah sama dengan yang ditanya. Jadi delta H-nya ini tinggal kita jumlahkan saja. Ini kita jumlahkan itu menjadi
644,1 minus ya, baru ditambah 202,9, maka ini menjadi minus 441,2 kilojoule. Nah, di sini katanya pembakaran ZNS adalah kilojoule per mol. Nah, karena di sini ZNS-nya koefisiennya 1, berarti ini nanti untuk 1 mol delta H-nya minus 441,2 kilojoule per 1 mol. Kalau misalnya nanti di sini dia 2 mol, berarti nanti kita bagikan per 2 mol. Itu dia. Oke, maka jawabannya adalah cantik. Nomor 41. Elektrolisis 1 liter larutan CuSO4 dengan elektroda platina menghasilkan deposit logam Cu ArCu 63,5 sebanyak 3,175 gram pada katoda. Volume gas yang dihasilkan pada anoda dalam keadaan STP adalah, berarti dari sini kita buat dulu yang diketahuinya. Maka kita buat yang diketahui itu adalah massa dari si tembaga. Diketahui massa dari si tembaga itu sebesar, massa Cu itu sebesar 3,175 atau 33175 kali 10 pangkat minus 3 gram. Kemudian AR dari si Cu itu sebesar 63,5. Yang ditanya adalah volume gas pada anoda. Maka kita buat di sini, ditanya itu adalah volume dalam keadaan STP yang di anoda. Nah, kita harus elektrolisis terlebih dahulu larutan tersebut agar kita tahu siapa gas yang di anoda. Dari sini kita elektrolisis larutan dari si CuSO4. Kalau CuSO4 kita elektrolisis dengan elektroda platina, maka CuSO4 jika kita ionisasi ini menjadi Cu2 positif ditambah SO4 2 negatif. Berarti Cu katoda, logam Cu di katoda itu tetap Cu, berarti Cu2 positif tambah 2 elektron akan menghasilkan Cu. Kemudian di anoda itu SO4. SO4 ini kalau dia di anoda akan menjadi air. Berarti persamaannya adalah 2H2O menghasilkan 4H positif ditambah O2 ditambah 4 elektron. Berarti dari sini kita samakan elektronnya. Di sini 2, di sini 4. Berarti di sini kita kali 2. Maka di sini kita buat 2, di sini elektronnya sudah menjadi 4 elektron, di sini berarti menjadi 2. Nah, ada lagi ion yang sama, Cu2 positif. Berarti di sini kita kali 2. Maka di sini jadi 2, di sini 2, di sini 2. Kalau misalnya persamaan yang di atas tidak diikutkan, hanya katoda dan anodanya saja, boleh. Atau yang di atas juga diikutkan, boleh, sama saja. Maka dari sini kita tinggal matikan elektronnya. Karena jumlah elektronnya sama-sama 4, maka bisa kita coretlah elektronnya. Berarti sini elektronnya habis, kemudian 2 Cu2 positifnya habis. Sehingga persamaan reaksinya itu totalnya menjadi 2 CuSO4 ditambah 2H2O menghasilkan 2 SO4 2 negatif ditambah 4H positif ditambah 2 Cu ditambah O2. Nah, yang ditanya adalah volume gas yang di anoda. Ternyata gas yang di anoda itu adalah si oksigen. Maka di sini ditanya adalah volume oksigen. Nah, rumus mencari volume dari si oksigen itu adalah VSTP sama dengan mol dikali 22,4. Di VSTP dari si oksigen itu rumusnya adalah mol dikali 22,4. Maka di sini kita cari dulu molnya.
rumus mencari mol. Nah, di sini yang diketahui itu adalah punya si CU. Punya dari si CU. Maka dari sini kita bisa cari mol dari si CU. Mol CU pakai rumus apa? Pakai rumus gram per mr. Maka kita buat di sini mol CU itu sama dengan gram per mr. Berapa gramnya? Gramnya 3175 kali 10 pangkat minus 3 per 635 kali 10 minus 1. Berarti ini habis, mati, minus 2. 635 kali 5, 3175. Berarti di sini 5 kali 10 pangkat minus 2 mol. Udah dapat molnya. Ketemu mol CU, berarti kita tinggal cari mol dari oksigen. Dengan apa? Dengan perbandingan koefisiennya. Maka kita tinggal buatkan di sini mol dari si oksigen itu sama dengan koefisien oksigennya kan 1. Berarti di sini kita buat 1 per koefisien dari si CU2 per 2 dikali 5 kali 10 pangkat minus 2 mol. Maka dari sini kita dapat 2,5 kali 10 pangkat minus 2 mol. Udah, tinggal kita masukin molnya. Di sini 2,5 kali 10 pangkat minus 2 dikali 22,4. Ini tinggal kalikan. Maka ini 56 dikali 10 pangkat minus 2 atau 0,56 liter. Oke, maka jawabannya adalah dodol. Atau ada cara yang lainnya. Jadi ini ada cara yang kedua. Cara yang kedua ini dia lebih simpel. Jadi kalau kita sudah tahu yang diketahui adalah CO, yang ditanya adalah oksigen, maka tinggal kita bandingin saja molnya. Berarti di sini rumusnya adalah gini dia, mol dari si CO kali N-nya, N dari si CO atau PbO dari si CO sama dengan mol dari si oksigen dikali N dari oksigen atau molen 1 sama dengan molen 2 mol gram per mr. Jadi dari sini 3175 10 minus 3 per mr-nya 635 10 minus 1. N dari si CU itu adalah 2. Kalau dia logam, maka kita lihat muatannya. Muatan dari si CU. Berarti di sini mol dari si oksigen. Karena yang ditanya itu adalah VSTP, maka kita pakai rumus VSTP per 22,4. Ini VSTP per 22,4 dikali N dari oksigen itu oksigen non logam, maka jumlah elektron terlibat per koefisiennya, maka di sini 4. Oke, ini habis ya, mati, habis di sini 2, di sini habis, ini 11,2, ini habis, sisa minus 2, ini tadi 5 kan? 5. Oke, berarti di sini 0,05 kali 11,2. Maka VSTP-nya itu sama dengan 0,56. Jadi boleh kita pakai cara yang pertama atau cara yang kedua. Berikutnya nomor 48. Reaksi pembentukan gas N2O dari gas N2 dan O2 mengikuti persamaan reaksi. Persamaan reaksinya sudah setara. Reaksi ini berordi 1 terhadap tiap-tiap reaktan. Jadi reaktannya itu adalah N2 sama O2, ordinya adalah ordi 1. Tetapan lajunya 0,75. Jika ke dalam 250 ml labu dimasukkan 20 mmol N2 dan 15 mmol O2. Laju reaksi setelah 25% N2 yang bereaksi. Maka kita buat dulu dari sini persamaan lajunya atau yang diketahuinya dulu ya. Yang diketahuinya itu adalah
tetapan laju itu adalah K. Jadi harga K-nya itu 75 kali 10 pangkat minus 2 M-1 S-1. Kemudian mol dari N2 itu mol pada saat mula-mula karena dimasukkan. Berarti kita buat di sini mula-mula itu sebesar 20 milimol. Berikutnya mol dari si O2 sama kondisinya adalah mula-mula itu sebesar 15 milimol. Volume total labunya itu adalah 250 ml. 250 ml. Berikutnya laju reaksi setelah 25% N2 yang bereaksi. Berarti itu adalah harga alfanya. Alfa itu kan rumusnya adalah bereaksi per mula-mula. Kalau alfanya 25%, itu artinya 25 per 100. Sama dengan bereaksinya, berarti yang ditanya per mula-mula dari N2 adalah 20. Ya, berarti ini 100 dibagi 25. 25 bagi 5, 5. Maka yang bereaksi adalah 5. Dari sini, yang ditanya itu adalah harga laju reaksinya. Dan ditanya ini V-nya, laju reaksinya. Pada saat 25 N2 yang bereaksi. Berikutnya, kita buat persamaan reaksinya. Persamaan reaksinya adalah 2N2 ditambah O2 menghasilkan dalam keadaan setimbang 2N2O. Mula-mula bereaksi setimbang. Berarti kita pakai MBS, mula-mula bereaksi setimbang. Nah, mula-mula dari si N2 itu adalah sebesar 20. Dari si O2 15, ini nggak ada. Yang bereaksi dari si N2 tadi 5. Di sini kita buat 5. Kalau di sini kita buat 5, maka di sini adalah 2,5. 1 bagi 2 kali 5. 2,5. Di sini 2 per 2 kali 5. Berarti sini 5. Berarti sini kita kurangkan 15. Di sini menjadi 12,5. Sini adalah 5. Nah, persamaan lajunya itu adalah V sama dengan persamaan lajunya itu tadi kan V sama dengan K reaksi. Siapa reaksinya? Ada si N2 sama si O2. Sama-sama berorde 1. Oke. Udah, tinggal kita masukin aja. K, harga K-nya itu adalah sebesar 0,775 atau 75 kali 10 pangkat minus 2. Kita buatlah di sini 75 10 pangkat minus 2. Konsentrasi N2, ini kan konsentrasi. Rumus konsentrasi itu adalah mol per volume. Mol dari si N2 itu adalah 15. Berarti 15 per volumenya, volume total 250. Dan 250 ml sama ya, tidak perlu dirubah karena di atas dalam bentuk milimol. Berarti di sini molnya itu adalah 12,5 per 250. Oke, 15 sama 250. Berarti ini 3. Di sini adalah 50. Berarti di sini habis 20 ya. Maka tinggal 0,75 kali 10 minus 2 kali 3 dibagi ini 1000. Berarti itu menjadi 2,25 kali 10 pangkat minus 3 molaritas per sekon. Maka jawabannya itu adalah bola.
Nomor 49, dakron merupakan polimer serat tekstil yang banyak digunakan dan memiliki struktur seperti gambar berikut. Ini adalah gambar dari si dakron. Monomer penyusun dakron memiliki struktur. Nah, untuk menjawab soal nomor 59, kita harus ketahui terlebih dahulu. Jadi polimer itu proses pembuatannya ada dua. Ada dia namanya adisi, yaitu pemutusan ikatan angkat, dan kondensasi, nanti pelepasan air. Nah, dari sini kita ketahui bahwasanya dakron ini strukturnya, sini ada namanya gugus fungsi. Berarti gugus fungsi yang terdapat dalam dakron itu adalah yang ini. Nah, ini. Nah, ini adalah gugus fungsi dari yang namanya senyawa ester. Berarti ini adalah gugus fungsi dari ester. Nah, kita ingat, kalau ester itu kan terbentuk dari alkohol ditambah asam karboksilat. Jadi ada yang namanya asam karboksilat. Asam karboksilat ini nanti kalau dia ditambahkan alkohol, akan menghasilkan senyawa ester ditambah dengan air. Nah, kalau kita sudah tahu ini, maka sebenarnya dari pilihan jawabannya kita sudah langsung jawab. Bisa kita jawab gitu. Tapi kita buat dulu. Misalnya di sini ada asam karboksilat. Jadi kalau ada asam karboksilat itu ada gugusnya COOH. Di sini misalnya strukturnya adalah alkil, tapi saya buat peta ini alkil itu R ya, yang CH3, CH2 gitu. CH2, CH2 dan seterusnya, atau bisa dalam bentuk siklo. Bisa juga benzen. Jadi ini C, kemudian di sini O, di sini OH, kemudian ditambah dengan alkohol. Alkohol itu adalah OH. Bisa di sini alkilnya saya buat peta gini pemisahan saja. Di sini OH, kemudian di sini juga OH. Nah, esternya itu terbentuk ketika gugus OH pada asam karboksilat itu akan berikatan dengan atom H pada si alkohol. Jadi OH pada asam karboksilat berikatan dengan si atom H pada alkohol. Ini pun sama demikian. Nanti gugus OH-nya akan berikatan dengan atom H pada si alkohol. Jadi kalau kita gambarkan hasil esternya ini, jadi ini nanti akan berikatan dengan atom H pada alkohol. Berarti di sini O, kemudian di sini C, kemudian O, kemudian di sini ya. Ini kita misalkan dengan alkilnya. Baru di sini C, ini C, yang ini C, baru di sini O, ya kan? Baru di sini OH. Ini nanti berikatan membentuk air. Tapi di sini jadi gini. Nah, yang C ini berikatan dengan O yang di sini. Berarti O yang di sini, baru ini peta ini, pemisahan, baru di sini ada atom O. Baru di sini. Nanti seterusnya, ini nanti mengikat COO gitu di asam karboksilat dan seterusnya. Nah, berarti dari sini kita sudah nanti ini ditambahi H2O. Nah, ini H2O. Nah, dari sini kita tinggal lihat aja ada gugus asam karboksilat sama alkohol. Nah, kalau ini COH, ini kan gugus aldehid ya. Aldehid, di sini juga aldehid. Ini OH itu adalah alkohol, berarti yang A itu salah. Kemudian yang B, ini asam karboksilat, ini aldehid. Kan? Ini OH, OH, alkohol. Salah. Yang ini adalah asam karboksilat, C. Ini C, OH, ini juga COOH, ini asam karboksilat. Kemudian ini ada gugus alkoholnya. Ini ya, kita buktikan lagi. Ini adalah ester COO, ini asam karboksilat. Nah ya, ini alkohol, ini eter. Ini ester, ini ester, ini alkohol, ini eter. Maka dari sini kita ketemu jawabannya adalah C. Atau kalau kita mau gambarkan gini kan strukturnya. Jadi di sini ada C, kemudian O, kemudian di sini adalah OH. Ini ada benzennya di tengah. Jadi di sini ada gugus benzennya. Nih,
Kalau kita buat lingkaran juga boleh, terserah, sama saja. C, di sini O, di sini OH. Ditambah alkoholnya. Berarti sini OH, kemudian garis ke atas 1, 2, atom C-nya ada 2 ya. Nah, gini dia menghasilkan. Nah, kalau gitu tadi gugus OH pada asam karboksilat ini akan berikatan dengan atom H pada si alkohol. Nah, yang ini pun sama demikian, gugus OH-nya akan berikatan dengan alkohol yang lainnya, seperti itu. Nah, ini juga atom H-nya akan berikatan dengan OH pada asam karboksilat, karena nanti jumlahnya kan itu di sini N, berarti banyak. Ini kan kita buat adalah 2. Nah, jadi hasilnya adalah gini, C, kemudian O, kemudian di sini O, esternya, kan? Baru di sini ada benzennya. Nah, ini ada gugus benzen. Ini boleh kalau saya buat gini, boleh sama saja. Baru di sini C, ini C, kemudian O. Nah, ini C-nya mengikat atom O pada alkohol. Berarti sini O, baru ini naik, kalau mau dibuat naik, baru turun, baru di sini atom O. Nah, gini. Kalau misalnya mau dibuat lurus gini aja, menunjukkan C juga boleh, terserah. Nah, itu kan sama strukturnya di sini. C, ini atom C ya. Seperti itu. Maka jawabannya adalah C. Nomor 50. Diketahui nomor atom unsur Na, Mg, dan Al masing-masing 11, 12, dan 13. Urutan jari-jari kation yang tepat adalah, kation ini adalah ion yang bermuatan positif. Nah, dari sini kita harus tahu dulu apa itu namanya jari-jari. Jari-jari itu adalah jarak dari inti ke kulit terluar, gitu ya. Jarak dari intinya ke kulit terluar. Nah, jari-jari suatu atom itu dipengaruhi oleh ada 3. Ada dipengaruhi oleh 3. Yang pertama, itu nanti ada yang namanya jumlah kulitnya. Jumlah kulit. Semakin banyak jumlah kulitnya, maka jari-jarinya akan semakin besar. Semakin kecil jumlah kulitnya, maka jari-jarinya akan semakin pendek gitu. Jumlah kulit itu yang K, L, M, N, dan seterusnya. Jadi kalau berdasarkan jumlah kulit, contohnya misalnya kita buat gini. Ada 11 Na dengan 11 Na positif. Jadi kalau 11 Na kan kita buat 2, 8, 1. Kalau 11 Na positif kan 2, 8. Karena dia sudah melepas 1 elektron. Itu ya. Berarti di sini kan K, L, M. Yang ini ada kulit ke 1, 2, 3. Kulitnya sampai 3. Kalau yang ini kulitnya 1, 2. Berarti kesimpulannya adalah Na itu jari-jarinya lebih besar dibandingkan dengan Na positif. Karena jari-jarinya lebih pendek. Gitu. Kemudian yang kedua itu ada dia yang namanya muatan inti. Jadi di dalam atom itu ada muatan inti, yaitu muatan inti itu bergantung pada yang namanya jumlah protonnya. Proton itu adalah ion yang bermuatan positif. Kemudian yang berikutnya adalah gaya tolak elektron. Jadi kalau dia gaya tolak elektron, ini bergantung sama yang namanya jumlah elektronnya. Nah, seperti itu. Oke, kalau gitu kita buat di sini. Di sini ada Na-nya 11, berarti 11 Na positif. Kemudian ada 12 Mg 2 positif. Kemudian ada 13 Al 3 positif. Nah, di sini kita tentukan jumlah protonnya. Protonnya ini ada 11. Elektronnya ada 10. Dari mana? 11 dikurang 1 muatannya. Itu dia. Nah, ini protonnya ada 12. Elektronnya ada 10. Ini protonnya ada 13. Elektronnya ada 10. Nah,
Kalau menentukan konfigurasi elektron berarti bergantung sama jumlah elektronnya. Ini elektronnya ada 10, maka jari-jarinya akan sama dong? Tidak. Jadi dia tidak hanya bergantung pada jumlah elektron saja, tetapi bergantung juga pada yang namanya muatan inti, yaitu jumlah protonnya. Nah, ini saya ilustrasikan misalnya dengan gambar. Ini ada suatu atom, misalnya di sini ada suatu atom. Ini inti atom, di sini proton misalnya yang bermuatan positif. Kemudian di sini ada elektron yang letaknya berada di kulit, kan? Mengelilingi inti atom. Ini elektronnya misalnya nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Nih, elektronnya ada 10. Nah, kita misalkan di sini, proton. Ingat, proton itu adalah muatannya positif. Kalau elektron itu muatannya negatif. Berarti antara muatan positif dengan muatan negatif terjadi yang namanya gaya tarik menarik, ya kan? Nah, semakin banyak jumlah protonnya, ini 11, di sini 12, di sini 13. Jadi semakin banyak jumlah protonnya, maka proton akan semakin mudah menarik elektron, ya kan? Ini kan muatannya positif. Berarti kalau dia protonnya 13 kan akan lebih mudah menarik 10 elektron dibandingkan dengan protonnya yang berjumlah 11. Berarti kalau ini protonnya ada 11 menarik elektron 10 itu akan tertarik. Tapi kan lebih tertarik jika yang namanya ini. Jadi protonnya itu 13, elektronnya itu adalah 10. Berarti lebih tertarik ke dalam yang jumlah protonnya lebih banyak. Berarti kalau jumlah protonnya lebih banyak, elektronnya ini lebih tertarik ke dalam inti, ke sini. Berarti kan jarak dari inti ke kulit terluarnya itu akan semakin lebih pendek. Maka dari sini bisa kita simpulkan bahwasanya jari-jari si Na positif 11 Na positif ini akan lebih besar dibandingkan dengan 12 Mg 2 positif. Akan lebih besar dengan 13 Al 3 positif. Atau semakin besar muatan positifnya, itu jari-jarinya pada umumnya akan semakin kecil. Tapi kalau nanti muatan negatifnya ini makin besar, itu jari-jarinya akan semakin besar. Itu dia. Maka jawabannya adalah ayam ya.